Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali hari ini saya ingin membuat satu video yang kita cerita tentang persiapan-persiapan menjelang Natal ya teman-teman. Teman-teman gimana di gerejanya masing-masing? Apakah sudah mulai mempersiapkan gerejanya untuk ibadah Natal atau masih belum terbuka gerejanya untuk jemaat boleh hadir atau gimana? Kalau di gereja saya saat ini sudah mulai, memang ibadah onsite itu udah ada ya, dan saat ini ada di posisi 750 jemaat yang boleh hadir karena masih terbatas, belum belum masih ada jarak kalau kita duduk tuh masih ada jarak ya. Menjelang Natal ini kita pengen banget 2000 orang yang hadir karena mungkin banyak jemaat gereja yang memang rindu untuk bersekutu, memuji Tuhan, merayakan Natal bersama-sama gitu ya. Tapi saya belum tahu di perkembangannya seperti apa. Apakah boleh 2000 atau tidak, saya masih belum tahu nih. Tapi yang jelas bahwa persiapan Natal itu sudah dilakukan dan saat ini banyak hal yang menjelang Natal ini sudah banyak hal, dari minggu Advent 1, 2, 3 dan nanti keempat, minggu ini minggu keempat, minggu Advent. Kemudian kita minggu depannya lagi akan malam Natal dan hari Natal. Teman-teman, sejumlah kegiatan sudah dilakukan ya selama ini, melibatkan banyak orang untuk terlibat di dalam setiap persiapan-persiapannya. Satu hal yang menarik adalah di gereja kami ini bahwa di tengah-tengah kondisi di mana masih ada COVID gitu ya, kita mengajak teman-teman jemaat wilayah. Kalau di gereja kami itu ada wilayah-wilayah, melibatkan wilayah untuk menghias gereja. Ini sangat menarik bagi saya karena di satu pihak bahwa kita boleh bekerja sama antara wilayah untuk saling mengisi untuk menghias gereja. Yang kedua adalah di wilayah-wilayah kami ini melibatkan jemaat itu luar biasa gitu ya. Kadang-kadang banyak jemaat juga yang cuek gitu ya, nggak peduli, nggak tahu, bahkan nggak ngerti gitu ya apa gitu ya. Tapi ada juga yang semangat untuk melakukan semuanya ini gitu ya. Ada yang menyumbang hiasannya banyak, ada yang ya sedikit, 1 2 atau bahkan tidak ada gitu. Tapi yang satu hal bahwa sedikit pun, seberapapun jumlah jemaat yang boleh terlibat di dalam menghias gereja ini satu hal yang menurut saya ini sangat baik sekali karena dapat melibatkan jemaat yang begitu banyak di gereja kami. 1 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang, 20 orang itu boleh terlibat di dalam kegiatan menghias gereja. Ini satu hal yang puji Tuhan. Bahkan ada satu jemaat kami, dia bilang rumah Tuhan harus dihias dengan bagus dong, dengan baik dong katanya. Kan kita mau beribadah, memuji Tuhan, merayakan Natal sama-sama. Ini satu hal yang membuat pribadi saya ini, seorang ibu mengatakan hal itu membuat saya semangat banget gitu ya. Membuat semangat saya karena mungkin selama ini kalau saya menjadi panitia di gereja Natal ya hias itu ya seksi dekorasi aja gitu, karena nggak punya kemampuan untuk mendekor gitu ya. Tapi saat ini kita mendekor sama-sama gitu ya. Emang bagian tertentu saja, bukan bukan inti dari gereja yang didekor, tapi ada ada bidang-bidang tertentu di mana hiasan itu diambil dari wilayah-wilayah yang sama-sama mendekornya. Dan ini adalah semangat yang tersendiri sih menurut saya, karena ini hal yang mungkin baru kali ini setelah sekian lama gitu ya dilakukan. Dan ini memacu kepada kita semua jemaat untuk boleh merasakan Natal itu sebentar lagi loh gitu. Natal itu kita mau rayakan sama-sama loh. Kita pengen banget ke gereja bareng-bareng gitu ya. Kita gereja bareng-bareng, menyanyi haleluya haleluya, menyanyi lagu-lagu Natal dengan penuh sukacita gitu, menyambut 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 Natal. Ini yang saya rasakan gitu ya.
hal yang lain bahwa saya merasakan bahwa Natal ini merupakan Natal yang lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin. Kenapa? Karena jemaat yang hadir boleh lebih banyak lagi. Sangat sedih juga melihat kita nggak bisa beribadah ke gereja karena COVID, teman-teman ya. Udah hampir ini tahun ketiga kita merayakan Natal, dan puji nama Tuhan sudah mulai berkurang. Walaupun ada COVID juga tidak terlalu berat gitu. Kalau saya boleh bilang, COVID-nya beda dengan COVID yang pertama kali saya kena COVID gitu ya, beda banget gitu ya. Saat ini orang-orang lebih berani untuk keluar rumah, bahkan ketika jalan-jalan di mana tidak pakai masker gitu ya. Udah mulai berani seperti itu, dan banyak sekali kalau lihat di mall gitu, apalagi di mall gitu ya, itu kan orang udah ramai banget gitu ya. Dan saya percaya bahwa COVID ini sebentar lagi akan hilang, tidak ada lagi, dan kita boleh bebas melakukan kegiatan apapun juga. Kerinduan kami, kerinduan pribadi saya adalah gereja penuh pada saat Natal dan pada saat hari Minggu kebaktian. Itu kerinduan saya pribadi secara khusus, bahwa saya ingin kalau merasakan 2 tahun kemarin bergereja di YouTube aja itu ya, cuma dengerin YouTube, memang beribadah tapi YouTube gitu ya, tidak di gereja duduk di dalam gedung ibadah, itu berbeda rasanya. Nah, ini yang saya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan benar-benar angkat COVID sehingga kita semua boleh bebas beribadah. Karena rasa itu beda banget ketika kita beribadah di gedung gereja dengan beribadah di rumah, yang mungkin teman-teman juga rasakan seperti yang juga saya rasakan. Banyak gangguan pasti ya, fokusnya kadang-kadang berpindah gitu karena suatu hal. Kadang-kadang ya artinya tidak fokus untuk beribadah. Lebih baik memang di gereja, karena di gereja ketemu dengan orang, bersekutu, memuji Tuhan sama-sama. Kemudian setelah beribadah kita bisa bertatap muka dengan teman-teman kita, ketemu, ngobrol dan sebagainya. Itu bentuk persekutuan yang sebenarnya sangat dirindukan oleh semua orang gitu ya. Oleh sebab itu kita mau ya berdoa sama-sama untuk Tuhan mengangkat semua virus COVID dari muka bumi ini, sehingga semua orang, jemaat, orang-orang Kristen khususnya boleh beribadah dengan bebas di gerejanya masing-masing. Dan pada persiapan Natal ini, Natal kami di gereja kami ini, saya juga berharap bahwa banyak orang yang hadir merasakan sukacita Natal itu. Mungkin saya berpikir bahwa ketika kita merasakan Natal itu ada di dalam diri kita, bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita, itu satu pengharapan yang luar biasa. Teman-teman semua juga pasti merasakan hal yang sama dengan saya. Ketika kita boleh berhadapan dengan perayaan Natal, kita merasakan bagaimana Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Tuhan Yesus sudah ada menolong kita. Tuhan Yesus memberikan sukacita tersendiri, pengharapan tersendiri buat kita semua. Itu yang saya berharap bahwa kita semua merasakan itu gitu ya. Sehingga kalau kita merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ada satu semangat untuk kita boleh berharap kepada Tuhan, untuk di dalam pertumbuhan iman rohani kita boleh semakin dibentuk Tuhan. Jangan sampai kita pertumbuhan imannya jadi mati karena kita tidak ada rasa itu lagi gitu ya. Kadang-kadang persekutuan di gereja, kadang-kadang persekutuan bersama dengan teman-teman itu dibutuhkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita bersekutu sendiri di rumah gitu ya, ibadah lewat streaming gitu, rasanya itu beda dengan di gereja gitu ya. Itulah kerinduan saya pribadi, dan mungkin banyak orang sama dengan saya, ingin bersekutu kembali normal seperti dulu, tidak ada halangan karena virus corona. Teman-teman, ini yang menjadi kerinduan kita semua, bahwa
biarlah corona ini boleh hilang, tidak ada lagi, dan kita boleh bebas untuk beribadah, kita boleh bersekutu, pertumbuhan iman semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin rajin melakukan apa yang Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menjelang Natal teman-teman semua. Kiranya hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan menyambut Natal untuk membuat kita menjadi sukacita. Natal itu membuat kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin hidup dengan kebahagiaan tersendiri bersama dengan Tuhan. Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat menyambut Natal. Tuhan berkati.